Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Hendar Gunawan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, untuk mengefektivitaskan waktu, saya akan memulai dengan menjelaskan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Perkembangan zaman yang semakin mengglobal, tentunya dibarengi juga perjalanan politik atau keadaan negara yang terus bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Semaju dan secanggih apapun suatu bangsa, kalau berbicara masalah ideologi, tentunya tidak akan luntur oleh kecanggihan teknologi dan peradaban zaman. Seberapa pentingkah ideologi itu bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia? Tentunya sangat penting keberadaan ideologi bagi suatu bangsa, khususnya ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Saya jabarkan, Pancasila merupakan sumber hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia dan unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah negara. Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita negara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Lama. Presiden Soekarno sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai negara yang baru merdeka, tidak heran jika sistem pemerintahannya mengalami beberapa kali perubahan pada masa Orde Lama. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalisme. Nilai-nilai luhur yang penting dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala kegiatan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila mempunyai kedudukan tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Selain mempunyai kedudukan tinggi, peran penting Pancasila sebagai ideologi negara adalah pembawa perubahan atau pembaharu bangsa dengan berbagai pedoman yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ada. Untuk itu, Pancasila membawa dampak atau esensi yang sangat berpengaruh bagi bangsa dan negara. Hubungan Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Staatsfundamental Norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa, kedua, melindungi segenap tumpah darah, 3, memajukan kesejahteraan umum, 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kelima,
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Yang ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Selanjutnya, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial, didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Kemudian, didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan undang-undang, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lainnya sebagai penyelenggara negara. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Anda semuanya. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.